Haleluya. Shalom teman-teman, selamat siang. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dan kiranya semua teman-teman senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Nah, pada sesi ini, dan ini sangat menarik, kita akan sama-sama mendengarkan komentar yang luar biasa dari Pak Habib Kribo. Nah, sebagian teman-teman mungkin ada yang sudah mengetahui tentang beliau ini di media sosial, dan ataupun juga ada yang belum, dan karena itu mari kita simak sama-sama. Saya pikir ini menarik sekali dan semoga ini bisa menjadi satu informasi yang baik ya tentang bagaimana kita sebagai warga negara harusnya bersikap tentang perbedaan agama ini. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita simak sama-sama. Ini adalah komentar dari Pak Habib Kribo. Mari kita dengarkan terlebih dahulu, nantinya kita akan bahas. Tuhan memberkati. Sampai saya sedih sekali di masjid kok bisa mengatakan datang dari seorang ustaz yang ngaku profesor, doktor, intelek, mengatakan talib itu tempat jin. Terus Anda berdalih bersilat lidah, maki hadis Nabi katanya patung. Pak Somad, Anda kan memahami ada di surat Al-An'am 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sembahan mereka. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Kebetulan di sini kaum Nasrani itu lebih dewasa, arif. Atau mungkin juga dia merasa minoritas, takut membalas apa? Nanti dapat teror lagi. Ini surat perkataan Anda ini bagi saya apa? Masalah salib itu, Anda lebih hina. Saya bilang. Anda berarti nggak tahu Al-Quran. Jelas Tuhan melarang. Di sini Anda sudah gugur harus seorang ulama. Ngaku profesor doktor. Nggak pernah terjadi di sini ulama NU. Berpuluh-puluh tahun. Muhammadiyah. Nggak ada bahasa serampangan begitu Anda mengatakan. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka. Simbol kesembahan mereka. Al-Quran melarang di Al-An'am. Kemana Anda ini profesor dokternya? Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja Pak Somad? Harusnya Anda ini diproses di polisian Pak Somad. Kenapa diproses kepolisian? Karena teman saya itu ada Ferdinand Hutahian. Dia cuma pakai bahasa satir, niatnya bukan menghinakan. Itu kena hukuman. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin. Pasti umat Islam marah. Jadi kalau Anda itu berbicara, dipikir dulu Pak Somad. Jangan Anda sok merasa alim, merasa Islam, merasa besar. Enggak. Di mata saya Anda enggak. Enggak ada gunanya seorang ulama tinggi-tinggi kalau dari mulutnya itu mengeluarkan api. Bikin permusuhan. Menghina orang. Ingin membawa negeri ini sebagai khilafah. Khilafah apa Pak? Khilafah yang mana? Enggak ada di Al-Quran satu ayat menyebut kata-kata khilafah. Ini kan sudah rekayasa saja. Lah kalau mau dilihat itu yang dibilang khalifah itu perorangan. Lah negeri ini sudah berkhilafah. Ada presidennya, ada RT, ada RW, ada menteri. Berarti sudah keteraturan. Tidak ada negara tanpa kepimpinan itu tidak ada. Berantakan, amburadul. Besok orang bunuh tidak ada hukumnya. Sekarang orang bunuh ditangkap polisi. Orang korupsi ditangkap polisi. Ini sudah pakai unsur keislaman aja. Dan tidak harus dengan keislaman aja. Dan Nabi nggak pernah mendirikan negara Islam. Jadi jangan Anda sok kutip khilafah menurut Islam Anda. Kalau besok Anda Wahabi, Anda jadi pemimpin, Anda bisa bunuh Sunni-Sunni semua. Jangan sok mewakili Islam. Saya nggak nyangka kalau Anda ini profesor datangnya dari mana. Kok ngaku-ngaku intelek. Tapi sempit pandangan Anda terhadap Al-Quran, kitab suci. Di sini Anda mengatakan, akhirnya apa? Terjadi isu di Singapura. Saya suka dengan pendapat dari pemerintah Singapura. Mengatakan apa? Dia ingin menjaga negerinya. Bagi saya apa? Pemerintah Singapura itu sudah islami sekali. Kenapa? Dia melindungi negerinya. Di situ ada Islam, di situ ada agama yang lain. Berbeda suku. Tapi kehidupannya lebih teratur. Nah, itu ataupun komentar dari Pak Habib Kribo. Jadi ternyata ya beliau juga memberi perhatian terhadap hal yang seperti ini. Dan memang teman-teman mengenai ucapan dari Abdul Somad ini, sekalipun itu sudah diucapkan oleh beliau beberapa waktu yang lalu, tetapi pembahasan-pembahasan di media sosial masih saja berputar, masih saja ada, karena memang ucapan itu sampai sekarang kita tidak temukan bahwa itu diproses oleh pihak aparat. Bahkan kalau kita lihat ya berdasarkan penjelasan dari Pak Habib Kribo tadi menguraikan bahwa harusnya Abdul Somad ini sudah diproses oleh pihak aparat karena beliau juga tadi membandingkan dengan apa yang dialami oleh Ferdinand Hutahian ya.
Nah, kemudian teman-teman bahkan tidak hanya itu sebenarnya, mengenai ucapan dari Abdul Somad ini yang disoroti oleh banyak kalangan, bukan hanya Pak Habib Kribo. Kalau teman-teman masih ingat ya mengenai video-video yang sudah beredar di waktu yang lalu itu terkait dengan ucapan Pak MKC yang memang greget sekali, bahkan juga sampai kepada Pak Saifuddin Ibrahim yang meminta Abdul Somad ini harus mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya, karena memang pada dasarnya sekalipun ucapan Abdul Somad itu yang katanya disampaikan dalam rangka menjawab pertanyaan dari jamaah, tetapi kan materi ataupun konten pembahasan itu kemudian merujuk pada simbol agama Kristen, sehingga menjadi sesuatu yang sangat wajar dan lumrah bila pada akhirnya memunculkan banyak respon di kalangan masyarakat Kristen. Dan memang teman-teman, kalau kalian sudah lihat di media sosial ataupun di pemberitaan-pemberitaan, katanya Abdul Somad ini pernah dilaporkan, tetapi hasilnya seperti apa ya kita tidak dapati sampai sekarang. Memang berbeda ya, kita melihat bahwa kalau ada orang-orang yang diduga melakukan tindakan menistakan agama ini dari minoritas ke mayoritas, itu prosesnya cepat teman-teman. Contoh paling dekat beberapa waktu belakangan ini adalah ketika ada orang yang kemudian ya dianggap menghina Candi Borobudur ya teman-teman ya, terutama mengenai stupa Borobudur itu teman-teman ya, terutama mengenai stupa Borobudur yang diposting oleh Roy Suryo, dan kemudian ada satu tambahan komentar di situ yang memunculkan banyak seruan di kalangan netizen untuk Roy Suryo ini diproses karena dianggap menista agama Buddha karena postingan stupa yang mirip wajahnya Pak Jokowi. Lalu teman-teman, beberapa waktu setelahnya muncullah pemberitaan mengenai foto di mana di dalamnya itu ada dua nama, satu Maria, satu Muhammad, dan teman-teman mungkin sudah lihat itu yang mengenai Holy Wings ya, dalam rangka memberikan promosi. Nah, kemudian ini memunculkan banyak respon di kalangan masyarakat, dan pada akhirnya yang lebih cepat diproses, bahkan waktu itu katanya kan sudah ada ya 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari pihak Holy Wings itu teman-teman, terutama untuk mereka yang kemudian membuat hal itu. Nah, kita melihat memang ada kesenjangan ya, ada ketidakmerataan dalam pengertian ya, Rasulullah kan isunya jauh lebih dulu. Tetapi kemudian yang lebih cepat prosesnya itu adalah mengenai ya promosi ini teman-teman, yang ada nama Maria dan ada nama Muhammad itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama, dan kita tidak tahu apa yang menyebabkan ke hal-hal seperti ini bisa terjadi. Apakah memang karena Rasulullah kasusnya itu butuh peninjauan lebih lanjut, lebih dalam lagi dibandingkan dengan apa yang kemudian terkait dengan Holy Wings, ataukah bagaimana, kita nggak tahu. Tetapi inilah yang kita lihat di media sosial, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang sangat wajar kalau ada netizen ataupun kemudian orang-orang yang mengomentari ya begitulah ya, akhirnya orang menjadi pesimis, menjadi tidak optimis. Dan bukan hanya itu teman-teman, terkait dengan Pak MKC beberapa waktu yang lalu ya, yang sampai sekarang masih berjuang untuk keadilan, dan teman-teman mungkin masih ingat itu ya Yahya Waloni lebih duluan dilaporkan daripada Pak MKC, tetapi Pak MKC lebih duluan ditangkap, baru Yahya Waloni menyusul setelahnya. Nah, inilah yang memang kita lihat beberapa waktu belakangan ini, kok sepertinya aturan ini ya lebih tegak ya, lebih tegas kalau itu diimplementasikan untuk kaum yang minoritas, terutama dalam konteks penistaan agama teman-teman. Ya harapan kita sih semoga saja pemikiran-pemikiran seperti yang disampaikan oleh Pak Habib Kribo ini bisa terus menyebar di media sosial ini, dan kemudian itu bisa menjadi satu sikap yang bisa membentuk ya satu sikap yang dewasa sebagai warga negara, terutama kita ini adalah negara yang besar, negara yang luar biasa, dan sudah seharusnya kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, karena kita adalah bangsa yang besar, dan kita menjadi bangsa yang besar karena keberagaman ini. Karena itulah Pancasila dalam silanya yang ketiga memberikan solusi atas hal yang luar biasa ini, persatuan Indonesia. Inilah yang paling penting dan luar biasa. Oke teman-teman, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Habib Kribo ini kita bisa jadikan sebagai informasi, beberapa hal yang disampaikan oleh beliau ya kembali kepada beliau, tetapi kita bisa melihat pembelajaran yang paling baik dari situ. Kita bisa ambil yang tidak baik menurut kita ya jangan diikuti. Karena teman-teman juga jangan lupa doakan terus Pak Muhammad KC, karena sampai sekarang memang kita masih menantikan prosesnya. Ya kita doakan saja yang terbaik untuk hal yang seperti ini. Terima kasih. Shalom.